Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan soal ujian akhir semester untuk fisika kuantum. Di sini ada 5 soal yang nanti saya jelaskan. Jadi yang pertama kita akan jelaskan soal bagian 1 atau soal nomor 1. Di mana soal nomor 1 yaitu diberikan sebuah matriks A dan B. Matriks A dengan elemennya adalah 1, 4, minus 1, 6, 1, 8, 2, 5, 1. Kemudian elemen dari matriks B itu adalah 2, 0, 1, 7, 4, 2, 8, 1, 3. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan. Untuk bagian A, kita diminta untuk menentukan hasil penjumlahan antara matriks A dan matriks B. Untuk melakukan penjumlahan antara kedua matriks ini, kita jumlahkan baris dari setiap matriks. Jadi 1 tambah 2 ini 1 dari matriks A, kemudian 2 ini dari matriks B, dan seterusnya dilakukan seperti itu. Kemudian 4 tambah 0 minus 1 tambah 1, kemudian masuk baris kedua 6 tambah 7, 1 tambah 4, 8 tambah 3, baris ketiga 2 tambah 8, 5 tambah 1, 1 tambah 3. Jadi kita jumlahkan menjadi 1 tambah 3 sama dengan 3, 4 tambah 0 sama dengan 4, minus 1 tambah 1 sama dengan 0. Kemudian 6 tambah 7 sama dengan 13, 1 tambah 4 sama dengan 5, 8 tambah 2 sama dengan 10, 2 tambah 8 sama dengan 10, 5 tambah 1 6, 1 tambah 3 sama dengan 4. Kemudian kita masuk pada soal bagian B. Kita diminta untuk menghitung hasil perkalian antara matriks A dan matriks B. Nah teman-teman, untuk kita menghitung perkalian antara matriks A dan B, kita lakukan dengan cara mengkalikan setiap baris dari matriks A dan kolom dari matriks B. Seperti ini. Kita kalikan baris dari matriks A dengan kolom di matriks B, yaitu 1 dikali dengan 2, kemudian 4 dikali dengan 7 ditambah dengan minus 1 dikali dengan 8. Kemudian kita masuk pada 1 kali 0 ditambah dengan 4 tambah 4 tambah minus 1 kali 1. Kemudian 1 kali 1 ditambah dengan 4 kali 2 tambah minus 1 dikali dengan 3. Setelah itu 6 dikali 2 ditambah dengan 1 kali 7 ditambah dengan 8 kali 8. Kemudian 6 kali 0 tambah 1 kali 4 ditambah lagi dengan 8 kali 1. Kemudian 6 kali 1 ditambah dengan 1 kali 2 tambah dengan 8 kali 3. Setelah itu kita masuk pada baris yang ketiga. 2 kali 2 ditambah dengan 5 kali 7 tambah 1 kali 8, kemudian 2 kali 0 tambah 5 kali 4 tambah 1 kali 1. Setelah itu 2 kali 1 tambah dengan 5 kali 2 tambah 1 kali 3. Sudah seperti ini. Sekarang A kali B di atas A kali B sama dengan 1 kali 2 adalah 2, kemudian 4 kali 7 sama dengan 28 ditambah dengan minus 8. 1 kali 8 itu sama dengan minus 8. Kemudian 1 kali 0 itu sama dengan 0, 4 kali 4 sama dengan 16, tambah dengan minus 1 kali 1 itu minus 1. Setelah itu
1 kali 1 sama dengan 1, 4 kali 2 itu sama dengan 8 ditambah dengan minus 3. Sudah, kita masuk pada baris yang kedua. 6 kali 2 sama dengan 12, 1 kali 7 sama dengan 7, 8 kali 8 sama dengan 64, 6 kali 0 sama dengan 0, ditambah dengan 1 kali 4 sama dengan 4, 8 kali 1 sama dengan 8, kemudian 6 kali 1 sama dengan 6, 1 kali 2 sama dengan 2, 8 kali 3 itu sama dengan 24, kemudian 2 kali 2 sama dengan 4, 5 kali 7 itu sama dengan 35, tambah dengan 1 kali 8 sama dengan 8, 2 kali 0 0, tambah 5 kali 4 20, ditambah dengan 1 kali 1 sama dengan 1, 2 kali 1 sama dengan 2, ditambah dengan 5 kali 2 10, tambah dengan 1 kali 3 sama dengan 3. Kemudian kita jumlahkan A kali B, 2 tambah 28 tambah minus 8 itu 22. Kemudian 0 tambah 16 tambah minus 1 itu adalah 15. Kemudian 1 tambah 8 tambah min 3 itu sama dengan 6. Kemudian 12 tambah 7 tambah 64 itu adalah 83. Setelah 0 tambah 4 tambah 8 itu adalah 12. 6 tambah 2 tambah 4 adalah 32. 4 tambah 3 5 tambah 8 adalah 47. 0 tambah 20 tambah 1 itu sama dengan 21. 2 tambah 10 tambah 3 itu sama dengan 15. Jadi ini adalah hasil kali dari matriks A dan B yang ini. Sekarang kita akan masuk pada soal bagian C. Kita diminta untuk menentukan hasil perkalian matriks antara A transpos dan B. Sebelumnya kita memiliki matriks A itu adalah 1 4 minus 1 6 1 8 2 5 1. Kemudian kita transpos, maka elemen-elemennya akan menjadi 1 6 2 4 1 5 minus 1 8 1. Jika kita transpos, maka baris akan menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Sekarang kita mau lakukan hasil perkalian antara A transpos dan matriks B. Jadi kita akan memiliki A transpos itu sama dengan 1 6 2 4 1 5 minus 1 8 1. Kemudian matriks B itu sama dengan 2 0 1 7 4 2, kemudian 8 1 3. Kemudian AT kali B. Nah, sekarang kita kalikan baris dari matriks A dan kolom pada matriks B. Jadi seperti ini, 1 kali 2 ditambah dengan 6 kali 7 tambah 2 kali 8. Kemudian 1 kali 0 ditambah dengan 6 kali 4 tambah 2 kali 1. Kemudian 1 kali 1 tambah 6 kali 2 tambah 2 kali 3. Nah, kita masuk pada baris yang kedua. 4 kali 2 tambah 1 kali 7 tambah 5 kali 8. Kemudian 4 kali 0 tambah 1 kali 4 tambah 5 kali 1. 4 kali 1 tambah 1 kali 2 tambah 5 kali 3.
baris yang ketiga itu adalah minus 1 dikali dengan 2 ditambah dengan 8 kali 7 ditambah 1 kali 8, kemudian minus 1 kali 0 ditambah dengan 8 kali 4 ditambah dengan 1 kali 1. Jadi bagian yang ini minus 1 kali 1 tambah 8 kali 2 ditambah dengan 1 kali 3. Kemudian A transpose kali B, 1 kali 2 adalah 2 ditambah dengan 6 kali 7 adalah 42 tambah 16, 0 tambah 24 tambah 2, kemudian 1 tambah 12 tambah 6, 8 tambah 7 tambah 40, 0 tambah 4 tambah 5, 4 tambah 2 tambah 15, kemudian min 2 tambah 5 6 tambah 8, 0 tambah 3 2 tambah 1, minus 1 tambah 1 16 ditambah dengan 3. Jadi sekarang kita jumlahkan, T B sama dengan jumlahkan hasil yang ini menjadi 60 6 19 55 9 21, kemudian 62 33 20. Jadi ini adalah hasil perkalian antara A transpose dan B. Nah, sekarang kita masuk pada soal nomor 2 dengan soalnya dengan menggabungkan postulat de Broglie dan Schrödinger dan menggunakan fungsi gelombang partikel bebas, yaitu psi x t sama dengan a e dipangkatkan dengan min i dikali dengan kx kurang omega t. Buktikan bahwa persamaan Schrödinger satu dimensi bergantung waktu dapat dituliskan dalam bentuk min h bar kuadrat per 2m d kuadrat psi per dx kuadrat tambah v psi sama dengan e psi. Nah, telah kita ketahui bahwa kita memiliki psi itu sama dengan a e pangkat i dikali kx kurang omega t. Nah, sekarang kita mau turunkan omega t ini terhadap waktu. Jadi persamaannya itu adalah d psi per dt itu sama dengan min i omega kemudian a e pangkat i kali kx kurang omega t. Jadi kemudian d psi per dt itu sama dengan, kita tulis kembali min i omega karena a e pangkat i kx kali kurang omega t itu adalah psi sendiri, jadi kita tulis saja di sini psi. Kita anggap ini persamaan 1. Sekarang kita masuk pada konsep de Broglie, bahwa bukan de Broglie tapi konsep Planck. Kalau E itu sama dengan H bar omega. Nah, kita kalikan kedua sisi ini dengan psi sehingga persamaannya itu menjadi E psi sama dengan H bar omega psi. Ini adalah persamaan 2. Kemudian kita mau ambil persamaan pada bagian 1, d psi per dt itu sama dengan min i omega psi. Nah, kita mau ubah posisi min i ini ke sisi kiri, jadi pada saat dia dipindahkan maka dia itu akan menjadi pembagi. Jadi pada saat posisinya berubah dia akan menjadi 1 per min i
psi per dt itu sama dengan omega psi. Kemudian I ini akan berubah lagi menjadi I. Jadi terus kembali psi itu sama dengan H bar dikali dengan nilai psi itu sendiri, omega psi itu sendiri adalah 1 per min I d psi per dt. Seperti ini. Kemudian persamaannya akan menjadi I dikali dengan H bar d psi per dt. Nah, kenapa ini menjadi I? Karena yang bagian ini kita kalikan dengan I per I itu adalah nilainya adalah 1, jadi dia tidak mengubah nilai apapun. Jadi prosesnya seperti ini, min I dikali dengan I per I. I dikali I itu kan bukan I, 1 dikali I itu kan sama dengan I. Kemudian min I dikali dengan I itu adalah minus I kuadrat. Nah, kita tahu kalau I kuadrat itu sama dengan min 1. Jadi min I per nilai dari I kuadrat itu adalah minus 1. Jadi I sama dengan 1. I per 1. Jadi I per 1 itu sama dengan I. Jadi kita substitusikan nilai ini ke sini menjadi I dikali H d psi per dt. Nah, jika sudah seperti ini, kita mengingat kembali rumus dari kekekalan energi itu kan E sama dengan K tambah V. Nah, dari proses sebelumnya psi itu sama dengan nilai dari K itu kan H bar per 2M. Per 2M atau P kuadrat per 2M tambah V psi. Jika sudah seperti ini, kita substitusikan nilai psi ini yang tadi kita sudah dapat, nilainya adalah I H bar d psi per dt ke dalam rumus kekekalan energi. Jadi min H, bukan min H tapi I H d psi per dt itu sama dengan H bar kuadrat per 2M d kuadrat psi per dt tambah V psi. Ini adalah persamaan Schrödinger bergantung waktu.